Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahlan wa Sahlan. Ahlan wa Sahlan ya Ahlan. Dengan NIM 20135107 dari Informatika Bagi B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan isi dari Device Manager dan juga fungsi dari Disk Management beserta isinya sekaligus cara melakukan partisi ruang, memori, dan menggabungkannya kembali. Sebelum masuk penjelasannya, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuka Device Manager. Cara yang pertama yaitu melalui tombol Start. Klik kanan pada tombol Start, kemudian cari Device Manager. Klik pada Device Manager jika ingin membukanya. Nah, beginilah tampilan dari Device Manager. Adapun cara yang kedua yaitu melalui kotak pencarian. Di sini ya. Kita klik pada kotak pencarian dan tuliskan Device. Ketika sudah muncul, maka kliklah pada Device Manager jika ingin membukanya. Sebelum menjelaskan fungsi dan isi dari Device Manager, apa sih Device Manager itu? Device Manager adalah fitur kontrol dalam sebuah sistem operasi Microsoft Windows ataupun software bawaan dari Windows yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengontrol perangkat keras yang terpasang ke komputer. Ketika sebuah perangkat keras tidak berfungsi, maka perangkat keras yang bermasalah tersebut akan disorot untuk ditangani oleh pengguna melalui Device Manager. Adapun fungsi dari Device Manager yaitu yang pertama memantau status setiap perangkat komputer, yang kedua mengontrol kebijakan dalam menentukan proses mana yang akan mendapatkan perintah kepada perangkat dan untuk berapa lama digunakannya. Yang ketiga, mengalokasikan dan menonalokasikan perangkat pada setiap tingkat proses. Dan fungsi yang paling utama dari Device Manager ini yaitu mengelola perangkat yang terhubung dengan komputer melalui driver yang terinstall pada sistem operasi Windows. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada dalam Device Manager ini. Di sini sudah ada menu-menu dari Device Manager. Yang pertama yaitu Audio Input and Output. Audio Input Output yaitu hardware yang mengatur semua tentang suara pada komputer, entah dari perangkat internal maupun dari eksternal. Kita klik. Di sini ada mikrofon, array, speaker. Mikrofon array yaitu perangkat yang berfungsi untuk menginputkan suara pada komputer ataupun laptop Anda. Dan yang selanjutnya yaitu speaker. Speaker di sini merupakan kebalikan dari mikrofon, yaitu perangkat keluaran atau perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan suara pada komputer ataupun laptop Anda. Menu selanjutnya yaitu baterai. Baterai di sini baterai laptop ya. Baterai adalah perangkat untuk menyimpan cadangan energi untuk satu daya. Pada menu baterai ada Microsoft AC Adapter, yaitu sebuah driver yang dapat menghubungkan charger laptop dengan adaptor. Kemudian ada Microsoft ACPI Complaint Control Method Tray. Berfungsi untuk menjeda ketika baterai memasuki 100% atau artinya terisi penuh sehingga baterai tidak dapat diisi lagi. Menu selanjutnya yaitu Bluetooth.
Bluetooth yaitu pengembangan dari konektivitas infrared pada teknologi informasi yang banyak digunakan pada device-device yang portable seperti handphone dan laptop. Bluetooth juga termasuk salah satu perangkat keras yang menjadi device yang dibutuhkan user untuk mentransfer data. Bluetooth juga memiliki fungsi untuk mengirim dan mentransfer data file untuk mencetak dokumen dengan menggunakan wireless printer, menggunakan mouse wireless, konektivitas wireless speaker, atau headphone wireless. Menu selanjutnya yaitu kamera. Kamera di sini yang sudah terintegrasi ya. Tepatnya kamera pada laptop. Kemudian ada komputer. Pada menu komputer akan menampilkan kondisi driver perangkat elektronik yang Anda pakai saat ini. Menu selanjutnya ada disk driver. Alat tambahan yang digunakan untuk meletakkan piringan magnetik atau bisa disebut hard disk. Jadi, di sini akan memutar piringan dan menggerakkan head atau baja ataupun tulis pada posisi yang diinginkan ketika mengakses informasi di dalam disk. Disk driver juga bisa untuk SSD juga ya. Menu selanjutnya ada display adapter. Display adapter merupakan sebuah perangkat keras yang dipasang ke komputer untuk menghasilkan gambar visual. Selanjutnya ada firmware. Firmware adalah kombinasi dari ROM dan kode program, dan data yang tersimpan di dalamnya. Firmware juga merupakan perangkat lunak atau bisa disebut sebagai program yang bersifat tetap yang tertanam pada unit perangkat keras seperti alat-alat elektronik, alat telekomunikasi, dan komponen-komponen komputer yang berfungsi untuk mengendalikan perangkat keras. Tanpa adanya firmware, perangkat keras tidak dapat beroperasi. Dan di menu firmware ada device firmware dan sistem firmware. Menu selanjutnya ada Human Interface Device atau HID, adalah definisi kelas perangkat untuk menggantikan konektor dengan driver USB genetik untuk mendukung perangkat HID seperti keyboard, mouse, game controller, dan lain-lain. Selanjutnya ada IDE atau ATAPI controller. IDE controller juga dikenal sebagai ATA controller, adalah sistem paralel antarmuka asinkron antara sistem mikroprosesor host dan perangkat IDE standar. Perangkat ini bisa disebut sebagai host adaptor karena menyediakan cara untuk menghubungkan perangkat IDE dengan host. Menu selanjutnya ada keyboard. Keyboard merupakan perangkat input yang memungkinkan seseorang dalam memasukkan huruf, angka, dan simbol lain kepada komputer, ke dalam komputer ya. Selanjutnya ada Mouse and Outer Pointing Device, yaitu perangkat input untuk komputer seperti mouse, joystick, atau trackball, di mana pengguna dapat memanipulasi kursor pada layar komputer. Selanjutnya ada monitor. Monitor adalah perangkat keluaran elektronik yang dikenal sebagai terminal dalam menampilkan video atau unit tampilan video. Hardware ini digunakan untuk menampilkan gambar, teks, video, dan informasi grafik yang dihasilkan oleh komputer. Selanjutnya ada network adapter. Network adapter merupakan komponen perangkat keras internal komputer yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan komputer lain. Kemudian ada outer device.
Sini ada SMS atau MMS. Kemudian ada port. Kemudian ada print quest, yaitu daftar perintah keluaran printer yang disimpan dalam area memori yang telah diantrikan. Perangkat ini mempertahankan status terbaru dari semua pekerjaan, cetak yang aktif, dan menunggu keputusan perintah dari user. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor atau juga dikenal sebagai CPU bertugas dalam memberikan instruksi dan daya pemrosesan yang dibutuhkan komputer. Kemudian ada security device. Security device yaitu sebuah perangkat keamanan dalam bentuk generator autentikasi digital. Kemudian ada software komponen. Software komponen atau komponen perangkat lunak. Kemudian ada software device, yaitu sekumpulan instruksi, data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dalam menjalankan tugas tertentu. Kemudian ada sound, video, and game controller. Merupakan perangkat input yang digunakan untuk memainkan video game atau sistem yang dipakai untuk memberikan input dalam menjalankan video game melalui hardware seperti joystick dan sejenisnya. Kemudian ada stroke controller, yaitu perangkat yang mengontrol lari penyimpanan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu CPU, memory cache, dan koneksi antarmuka dengan jaringan dan perangkat memori. Ini juga disebut stroke processor atau pengontrol array. Kemudian ada system device. System device yaitu perangkat pada sistem board seperti pengontrol keyboard, jam, register DMA, pengontrol DMA, pengontrol memori, FDC, port IDE, port serial paralel, PC hybrid, dan sebagainya. Kemudian di sini ada Universal Serial Bus Controller atau USB. Merupakan perangkat antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara device dan pengontrol host seperti PC atau smartphone. Perangkat ini menghubungkan perangkat periferal seperti kamera digital, mouse, keyboard, printer, scanner, hard drive eksternal, dan flash drive. Kemudian ada Universal Serial Bus Drive. Mungkin itu saja pengertian sedikit mengenai menu-menu yang ada pada device manager. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu disk management. Sebelum masuk pada penjelasannya, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuka disk management. Caranya masih sama dengan device manager. Cara yang pertama yaitu melalui tombol start. Sini ya, kita klik pada tombol start, tepatnya klik kanan pada tombol start. Kita cari disk management dan klik pada disk management jika ingin membukanya. Nah, begini ya tampilan dari disk management. Adapun cara yang kedua yaitu melalui kotak pencarian. Kita klik, kita tuliskan disk management. Nah, akan muncul create and format hard disk partition. Kita klik. Itulah cara mudah untuk membuka disk management. Sebelumnya, apa sih disk management itu? Disk management adalah tool internal dari Windows untuk melakukan konfigurasi hard disk.
SSD, flash disk, atau media penyimpanan lainnya. Adapun fungsi-fungsi dari disk management yang banyak seperti membuat partisi, menggabungkan partisi, mengubah huruf drive, format disk, mengurangi ukuran partisi, menambahkan besar partisi, dan masih banyak lagi. Jika Anda berpikir disk management adalah software downloadan atau software yang diinstal secara manual, berarti Anda salah besar. Karena disk management merupakan software bawaan milik Windows. Namun sebenarnya ada juga software yang serupa dengan disk management. Contohnya software Gepard, software partisi yang biasa digunakan di Linux. Setelah masuk ke disk management, Anda bisa mempartisi hard disk Anda sesuai dengan kemauan Anda dengan syarat Anda tidak boleh mengotak-atik beberapa partisi penting seperti partisi lokalis D atau local disk C, kecuali hanya sekedar meng-shrink untuk menambah kapasitas partisi. Apabila Anda tidak mengerti atau tidak pernah mendengar soal partisi hard disk, saya sarankan sebaiknya Anda tidak melanjutkannya, ataupun Anda wajib didampingi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Karena untuk mempartisi hard disk, Anda butuh ketelitian. Jika tidak, Anda akan mempunyai beberapa risiko, seperti kerusakan pada hard disk, kehilangan data-data, menyebabkan beberapa masalah pada komputer, dan masih banyak lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada dalam disk management. Yang pertama yaitu volume. Volume itu untuk nama disknya ya. Dan di sini ada layoutnya simple dan tipenya basic. Kemudian di sini ada file system. Di sini juga tertulis NTFS atau New Technology File System. NTFS yaitu sebuah sistem operasi Windows XP atau versi selanjutnya menggunakan NTFS untuk partisi sistemnya. NTFS biasanya untuk penyimpanan dengan ukuran yang besar seperti hard disk dan SSD. Ada juga FAT32 adalah sistem Windows biasanya untuk penyimpanan kecil seperti flash disk. Jadi kalau kalian mencolok flash disk atau menghubungkan flash disk ke PC atau laptop, kalian pasti ada tulisan FAT32. Itu untuk penyimpanan kecil seperti flash disk. Di menu selanjutnya ada status. Di sini ada healthy. Nah, di sini merupakan masih sehat ya. Kemudian ada capacity atau kapasitas. Kemudian ada free space. Di sini merupakan yang masih kosong. Nah, dan di sini ada free. Free di sini merupakan persennya. Nah, kemudian di sini ada menu file dan di dalam file ada option. Option di sini merupakan seperti sampah ya. Nah, ada exit. Kemudian di sini ada action. Kemudian di sini ada view dan di dalam view ada top, bottom, system, drive path, customize. Kemudian ada help. Nah, itulah menu-menu yang ada di atas. Kemudian ada pula menu-menu yang ada di tengah. Nah, sebelum menjelaskan menu-menu yang ada di tengah,
saya akan menjelaskan jenis-jenis dari partisi hard disk. Jenis partisi hard disk itu ada 3. Yang pertama primary, 2 extended, dan yang ketiga logical. Primary partition merupakan partisi utama pada sebuah hard disk. Partisi ini lebih diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan di mana sistem operasi pada sebuah komputer terinstal. Maksimal jumlah partisi yang dibolehkan adalah 4 bagian saja. Itu pun jika tidak terdapat partisi extended. Jika pada hard disk terdapat partisi extended, maka jatah untuk partisi berkurang. Partisi primerinya berkurang menjadi 3 saja. Kemudian ada extended partition. Pada dasarnya, partisi extended ini merupakan partisi utama pada hard disk. Kedudukannya sejajar dengan partisi primary. Partisi ini tidak menanggapi ataupun tidak menangani pengelolaan data secara langsung. Untuk dapat mengelola data, kita harus menambah partisi logical terlebih dahulu. Partisi extended ini merupakan pembungkus atau lebih partisi logical, dan jumlahnya maksimal yang dibolehkan hanyalah 1. Kemudian ada logical partition. Logical partition merupakan bagian dari extended partition. Jenis partisi inilah yang biasanya digunakan sebagai penyimpanan data. Jumlahnya bisa lebih dari 4. Yang jelas lebih banyak daripada primary partition. Selanjutnya di sini ada itulah menu-menu yang pada menu yang ada di tengah, kalian bisa melakukan shrink volume, new simple volume, format, atau extended volume. Shrink volume yaitu untuk mengecilkan ukuran partisi hard disk. Yang kedua, new simple volume yaitu untuk membuat partisi hard disk baru. Dan yang ketiga yaitu extended volume yaitu untuk memperbesar ukuran partisi hard disk. Sebagai contoh, kita klik kanan pada drive C ya. Nih, drive C. Klik kanan. Kita pilih shrink volume. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini ada total kapasitasnya ya, berupa megabyte. Di sini kita bisa ubah. Langsung saja. Misal saya ubah menjadi 50.000. Ribu aja. 2, 3. Tidak bisa. Saya tidak boleh melebihi dari yang ini ya. Kita shrink.
sini sudah ada unlocated. Kita klik pada unlocated dengan klik kanan. Kita pilih new simple column. Next. Di sini ada drive letter. Nah, kita boleh menamainya apa saja ya. Tapi saya di sini akan memilih yang D. Soalnya yang tadi sudah C ya. Nah, next. Nah, sini udah ada ya. Coba kita buktikan. Nah, sudah ada ya. Sudah ada drive C dan drive D. Kemudian jika ingin menggabungkan partisinya menjadi satu, yaitu dengan cara klik pada bentar. Kita pastikan yang drive D ya, yang ingin disatukan ya, ataupun yang akan di delete. Nah, kita klik pada drive D, kemudian klik kanan, kita delete. Hati-hati ya saat melakukan ini, kamu akan menghapus semua file yang ada di drive yang di drive D ya, dan tidak bisa kembali lagi. Jadi sebelum delete, pastikan Anda membackup data semua yang ada di drive D ataupun yang mau di delete. Jika menghapusnya, pastikan data tersebut merupakan data yang tidak penting lagi. Oke, kita delete. Udah ya. Nah, di sini sudah ada seperti semula ya, ada drive C. Jadi sudah bergabung nih jadi satu drive. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai fungsi dan isi dari device manager dan fungsi dari disk management beserta isinya, sekaligus cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungnya kembali. Ungdur makila walatang durmakola. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.